Ya orang Random beritain saya, Pak. Ya, Injil silakan. itu saya nggak pernah ganggu, biarpun saya anggap doktrinnya itu ngaco gitu. Ada Betul. ngaconya. Cuman kalau Hmm. ditanya kadang-kadang saya pasti akan jawab menurut yang benarnya gimana. Tapi kalau sampai bahas-bahas nyerang-nyerang saya nggak mau. Orang lagi beritain Injil kok. Dan orang menginjilan itu nggak tentu orang itu kamu punya doktrin semua benar kemudian baru orang bertobat. Enggak, di gereja saya juga banyak tuh yang modelnya malah modelnya kalau kita lihat itu agak kurang normal tapi bawa orang banyak, yang dibawa normal-normal, orang-orang pinter jauh di atas kita padahal dianya jauh di bawah kita gitu. Jadi kalau orang Hmm. penginjilan tuh nggak ada masalah, Pak salah-salah. Pras, dari dulu kan kita sering beda pendapat, apalagi gue sama lu, betul nggak Iya, Pak gua sama Pras? Sofi juga sering beda Iya, pendapat. tapi kita nggak pernah saling ngancam, betul nggak Pak Pras? Gak pernah, udah amat. Apalagi gua tahu orang lagi menginjil, kecuali dia bahas-bahas doktrin, kemudian cuman bahas doktrin doang, kemudian nyala-nyalain orang, bidat-bidatin orang, tuh baru gua lawan. Tapi kalau orang menginjil, salah ngomong, segala ya sekali kita bahas. Untuk masalah doktrinnya boleh. Tapi kalau untuk secara khusus nyerang itu nggak usah. Bahkan yang kurang ajar Sofi, you tahu gak Christian Prince tuh? Dan Faith kan keras ya. Itu kalau saya naik ke atas, kamu tahu dia ngomong apa? Kamu Tritunggal bukan? Bukan. Bidat sana pergi, ditendang. Saya juga nggak bahas dia. Nggak pernah saya maki-maki ya. Siapa ya, Pak? Ulas-ulas. Ini kan saya ngomong Pak sebagai Pras apa? Namanya, siapa? sebagai contoh ya. Siapa Pak Pras? Siapa? Siapa? Christian Prince. Luar negeri. Enggak, bu yang lokal, mana yang luar negeri, agak seperti itu. Oh, saya kira Pak Pras masuk di ini. Nah, sekarang yang Pak saya Pras. lawannya apa? Justru memang yang karena doktrin itu menyebabkan perpecahan, menyebabkan melarang orang lain untuk memberitakan Injil. Kayaknya kan saya bela Wanes ya. Tapi bagi saya sebenarnya kalau untuk pemberitaan Injil tuh nggak usah ributin gituan. Ya udah. Tapi memang mereka menyerang itu karena, sorry ya Bu Sofi ya, itu memang karena kalau penginjilan itu sebaiknya kalau mau bicarakan doktrinnya sendiri pun jangan nyerang doktrinnya orang, itu nanti malah jadi rame gitu. Nah, artinya Kemudian yang pada kedua jelas. saya menurut saya yang bela Edis pun kalau yang bukan di bidang doktrin cuman gibah orang tuh nggak boleh, terus-terusan tuh nggak boleh, sesekali boleh. Kalau kayak Ion masih nggak apa-apa lah, gue sering lewat lah. Boleh Pak saya. Kamu kan Emangnya saya tidak enggak spesial membongkar-bongkar orang punya apa namanya sampai ke dalam-dalamnya kehidupan pribadinya agak mereka. Pak Pras. Hah? Emang saya bela Edis TV. Enggak, justru makanya kamu kan kalau kamu masih normal gitu loh. Yang Masih nggak normal. normal itu malah mempermalukan diri. Nah ini teman-teman, Pak Pras ini paling salah satu ya. Kalau saya bilang tuh tambeng. Kenapa? Udah dihujat, udah dihina, udah disepil juga. Masih nekat aja. Kalau saya kan nggak peduli orang ngomong apa, lu mau ngomong-ngomong gua, kritik-kritik gua di belakang gua juga gua diemin. Ngapain gua urusin? Kalau berani kita Pak Pras. diskusi, kalau nggak berani ya sudah ngoceh-ngoceh di belakang Pak, biarin Pak Pras. aja. Iya, Masoret Septuaginta berapa tahun Pak Pras nggak selesai-selesai? Sampai sekarang. Sampai sekarang Pak Pras debatnya, bayangin teman-teman. Ya. Tapi ya, kamu lihat ya, saya tidak pernah memulai lebih dulu. Saya itu diserang ataupun orang menjelek-jelekan sesuatu kelewatan gitu, dan saya ada di sana, baru saya jawab. Kalau enggak saya nggak spesial untuk itu. Orang kita percaya kok Septuaginta itu terjemahan ya ada pengaturan Tuhan untuk pemberitaan Injil. Dan saya juga percaya Masoret adalah dijaga oleh Tuhan sampai kepada hari ini gitu. Udah, kita Tetapi masuk kemudian ke satu temanya. menjelekkan yang lain baru saya lawan. Kalau tidak menjelekkan saya tidak lawan.
Gini teman-teman kalau belum tahu Papras ya, ada yang bilang Papras Wanus lah, Papras bukan inilah, bukan itu. Teman-teman udah nyimak aja kalau Papras apa? Gini ya, ketika Tritunggal didesak, Papras bantuin. Ketika Wanus terdesak, Papras bantuin Wanus. Ketika Islam terdesak, dibantuin juga. Bayangin teman-teman ya. Gua tonjok lu. Teman-teman tuh di sana. Dulu saya ingat lagi enak debat sama Islam pakai Papras belain, kan paling pusing saya kayak. Lo enggak dong, kalau gua nyerang orang tuh juga harus fair, karena kamu kan ditonton orang. Kalau waktu ditonton orang itu posisi orang Di Kristen YouTube-in itu harus apa ya? adil, harus benar. Di YouTube-in ya, di YouTube. Iya dong. Kalau kayak Bu Sofi nyerang itu kan ada datanya. Kalau lu nyerang ada kata nggak ada datanya kan didengar orang malu-maluin gitu loh. Nggak boleh. Agak Papras yang ngomong kok gimana? Hapus tuh. Nggak tahu, gua udah lupa peristiwanya. Nggak jelas, Udah, aku dong buka. Hah? Bukan nggak jelas teman-teman ya, nggak maksudnya ada. Bukannya nggak jelas, teman-teman belum kenal Papras ya. Kalau saya sih udah kenal, udah lama ya. Satu, Oh iya, saya memang abu-abu karena saya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Saya kan ngelihat Alkitabnya gimana. Saya kan orangnya nggak peduli mau bapak gereja yang mana yang ngomong. Kalau sesuai Alkitab ya kita setuju, yang nggak sesuai saya nggak setuju. Kalau Irenaeus ngomong bahwa umurnya Yesus 40 sampai 50 tahun, kalian setuju nggak? Nggak setuju kan? Itu kan bapak gereja kan? Lalu kemudian kalau Clemens of Rome, bapak apostolik, ngomong bahwa Tuhan telah menciptakan burung pionik sebagai pernyataan daripada kebangkitan. Dan dia menganggap burung pionik itu benar-benar ada. Kalian setuju nggak? siapa Pak? Itu siapa yang ngomong Clemens tadi? of barusan? Rome, bapak apostolik. Di dalam bukunya, apa namanya, Di dalam surat kepada bukunya. Korintus, bab ke-25 dan 26. Oh. Dia ngomong Tapi burung kan pionik ada dasar, itu. Pak. Hah? Kan ada dasarnya kenapa Clement menuliskan itu. Lo enggak, justru masuk Clemens di berpikir Alkitab loh Pak. gini. Clemens itu berpikir bahwa burung pionik itu benar-benar burung yang ada dan diciptakan Tuhan, yang menjadi bukti bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu juga sesuatu hal yang ada. Kamu lihat aja di burung pionik. Dia nggak tahu bahwa burung phoenix itu adalah legenda. Kita zaman ini tahu. Dia abad 1 dia nggak tahu bahwa burung phoenix itu adalah legenda. Dia pikir itu benar-benar ada burung yang bisa mati setelah beberapa waktu, ulet-uletnya kemudian apa tuh jadi burung lagi, dia hidup lagi. Oh, itu perumpamaan kali Pak. Bukan. Clement Justru ada kalau di dalam perumpamaan Alkitab. mana mungkin gua kritik. Maka kamu nggak nyangka kan. Kemudian si martir ngomong apa? Bahwa Epifanus Philadelphus, Epifanus lagi salah. Apa tuh? Ptolemy Philadelphus meminta kepada Herodes, padahal Ptolemy Philadelphus itu tahun 287 sebelum Masehi. Sedangkan Herodes itu berapa tuh? 37 atau 47 sebelum Masehi. Jadi dia tuh salah sejarah. Masa kita bilang ya pokoknya karena itu Justin Martyr berarti harus benar, ya salah dong. Teman-teman kalau misalnya lihat di Home Patras nih, ngeri siapa aja dilawan. Enggak lah, Ngeri. lihat aja gue gak berani lawan. Ngeri betul-betul Gue paling takut judulnya. sama iya. Nah, teman-teman bisa tahu ya ketika tulis judul begitulah ya pasti punya data lah. Tapi sehat kan Pak Patras? Sehat. Sehat. Kalau sehat Ini baru berarti bangun ingat gua. saya lah gimana. Nah ini salah satu penolong saya ya ketika zaman dulu ya. Iya, kalau zaman sekarang udah gak usah ditolongin, udah banyak yang nolong kan. Mana kagak ada banyak.
Cuma buat Nggak, lu bilang cari kagak ada, patras lu kan pada nggak diem. ada. Banyak, saya bilang banyak. Iya, ya udah. Tapi sekali lagi Patras, kalau misalnya sampai keluar urat udah tinggalin aja, kenapa sih? Oh iya, kadang-kadang kesel aja. Enggak, kemarin saya lihat di roomnya si Wanes, ya. Patras seakan-akan dibawa ke kantor polisi ditanyain di situ. Aduh, saya tadi susah sih ya. Keroyok Tipe-tipenya ya, Patras ya biarin susah. lah. Iya. Saya tadi mau naik loh, udah mati. Wah, udah si Tambeng. Saya julukin Patras Tambeng loh, teman-teman ya. Kenapa Tambeng? Udah dihujat sama dia orang, masih diskusi-diskusi juga. Apa-apa. Udah Dia dibong, suka, dia udah suka di- kalau dihujat suka. Dulu Udah dulu gitu, sempet Bu. kita selisih paham masalah katanya Masoretic Text sama Septuaginta ya Pak Pras, betul nggak sih? Iya, Sama siapa itu? Terus gue diancam-ancam. Gue tahu nama lu Sofiatul, betul nggak? iya betul. Iya, siap. Tapi mereka ngaku, gue juga diem aja. Ya udah, biarin Oh, aja lah. kalau Mas Soret, Bu Sofi sama Patras ya emang sejalan deh. Kalau aku tidak fanatik satu manuskrip, buat gue Masoretic Text Septuaginta itu punya sejarahnya dan itu harus kita jadikan sesuatu bukan dipertentangkan, tapi saling melengkapi, termasuk the Dead Scroll, the Dead Sea Scroll ya. Iya. Loh, saya setuju kalau yang dengan kayak Sofi gitu, saya nggak usah debat sama sekali. Memang kita punya sikap seperti itu. Dua-duanya itu adalah teks daripada kitab suci gitu loh. Satu terjemahan yang spesial karena mungkin punya mother book yang berbeda. Yang satu memang adalah bahasa asli gitu loh. Dan kita menerima nggak menerima tuh berdasarkan apa? Berdasarkan studi kritik teks. Kalau yang satu kan fanatik, menghina Masoretic text. Bahkan semua penterjemahan yang menggunakan Masoretic text dianggap itu adalah karena benci dengan itu dan membela rabi-rabi Yahudi dan yang begitulah, menghina terus kan si itu. Si siapa namanya? Si Edwin. Tapi iya si Metatron. Tapi Iya. kenapa dia dulu sampai ngancem gue ya, Pak Pras? Ya Iya kan? pokoknya Saya karena tahu kalau alamatnya Bu Sofi kan Sofiatul, kalau saya tahu alamatnya Bu Sofiatul. Karena Iya, kepala karena gue Bu waktu itu Sofi kan masih kan kalau laku kepala ngomong, gue. Bu Sofi kan kalau ngomong kayak saya, nggak peduli, main tancep aja. Mungkin ketusuk salah satu perkataannya jadi dia ngamuk. Ya Tapi gitu kan. saya nggak pernah loh Pak Pars dalam debat itu kemudian saya ngancem-ngancem pribadi Ya, mendoxing data-data ya orang. memang karena kita kan orang yang tahu batasnya Ya, di kita orang mana. berakademisi, ya beradab. Bukan roh di dalam kita kan melarang kita melakukan itu. Mau begitu pun di dalam kita nggak nyaman, benar gak? Betul. Saya nggak mungkin melakukan doxing atau melakukan pengancaman ya kepada apalagi orang-orang yang seiman dengan kita. Kalau you melakukan itu kan Tuhan mentegur you kan, benar gak? Betul. Kita doa pun nggak bisa kepleset berdoa, ngomong kan? binatang, kita kepleset ngomong binatang aja kita udah merasa bersalah, betul nggak Pak Pras? Iya betul, iya. Karena nurani kita terlatih untuk tidak sembarangan, benar gak? Begini Pak Pras, saya itu walaupun mengkritik atau ini, saya tidak seperti roomnya Kak Redo kata-kata binatang. Nggak sampai 10 menit keluar kata anjing Pak Pras. Ya memang budayanya kali ya. Tapi tetap aja nuraninya, kita tuh penting nurani ya. Perasaan roh itu di dalam kita. Roh itu memimpin, mengajar. Loh, apa buktinya memimpin, mengajar gitu? Kalian bersalah itu ada teguran. Kalian berdebat pun, berusaha membenarkan diri pun tetap di dalam ngomong you salah. Nah itu berarti ada apa pengurapan di dalam kita. Kalau kita apapun kita udah nggak ada pengurapan, itu repot. Bahkan waktu debat doktrin pun kalian harus tahu bahwa harus bertanya, benar gak Tuhan? Kalau salah harus tenang dulu. Kalau kontra dengan ayat Alkitab juga harus diam, nggak boleh kontra dengan ayat Alkitab kemudian tetap tabrak terus. Nanti hasilnya benar kan, seperti kayak neo. Ayat Alkitab ditabrak, hasilnya apa? Ikut Marsion sekarang. Siapa Pak? Siapa? Neo. Hah? Neo. Kalau Damian Yang ngomong mana? deh.
Damian sih yang Melnafika. muslim lah. Kalau saya masih lurus nggak Pak Pras? Kamu? Ya. Ya lumayan lah. Nggak ada masalah. Kenapa? Nggak mau ngalah Masalahnya juga cuma saya Pak karakter. Pras. Karakter lu aja memang orangnya keras. Kepala Oh, batu. karakternya keras. Oh, justru saya bilang Pak Pras tambeng, malah saya dibilang keras. Betul. Saya nggak pernah lihat selama saya ini ya. Tambeng seperti Pak Pras itu tambeng saya julukin, nggak ada. Bu Sophie saya bilang tambeng, nggak ada ya. Teman-teman yang lain saya yang dulu berapologet tuh saya nggak pernah bilang tambeng, cuma Pak Pras doang. Kenapa? Yang tadi saya bilang ya, udah tahu lo dihina, udah tahu lo disepil-sepil, udah tahu begini, masih debat aja sama dia orang. Yang hina, Masih debat dia. yang hina IQ gorila ngapain gua takut? Ngapain gua masalah? Orang pinter juga ngerti gua ngomong apa, dia ngomong apa. Orang dia apel to the authority yang salah, kata engkong gua bener, ya udah, memang menurut engkong lu memang lu paling bener, karena engkong lu sendiri juga udah salah gitu kan. Kecuali Sampai dia bilang menurut bertahun-tahun loh, Alkitab ke dia ya, kalau dia menghina saya kontra dengan ayat Alkitab. Nah itu saya mesti merenungkan diri dan bertobat. Nih ya Pak Pras, lu berdasarkan Yohanes pasal sekian, lu kontra. Kalau nih ya Pak Pras ya, lu berdasarkan engkong gua yang A ngomong lu salah, menunjukkan lu salah. Engkong gua yang B ngomong lu salah. Gua bodo amat siapa engkong lu. Kalau lu bilang Alkitab menunjukkan gua salah, data sejarah, arkeologi yang memang aktual, evidence yang menunjukkan gua salah, nah itu gua baru takut, gua baru mikir. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau engkongnya konten dia yang Pak ngomong, Pras. ya buat apa gue pusing? Memang gue kontra dengan engkongnya. Dia bilang katanya menurut engkong gue salah, ya terserah lu. Menurut 3 bapak engkong gue, kan kalian tahu ya 3 bapak engkong gue itu siapa ya? Di abad keempat gue salah, ya nggak ada masalah, gue nggak peduli sama dia. Gue hanya berpikir kalau dia yang ngomong, gue mesti berpikir. Tapi kan gue udah baca. Gue kan baca sejarahnya mereka, gue baca tulisannya mereka, gue baca tanggapan terhadap mereka. Gue tahu argumennya mereka. Dan gue nganggap bahwa argumen mereka salah. Lalu mereka menyalahkan gue berdasarkan itu. Ya gak ada masalah. Terserah dia. Katanya kalau debat sama Pak Pras lah. Lucunya ketika debat saya sama Islam di rumah Pak Pras, Yon sama Yon. Udah deh gua aja deh yang ini deh hadapin. Aduh. Lupa gue. Cuman gue tahu lu keras kepala emang. Tapi nggak apa-apa. Keras kepala apa sih, saya kagak. Yang penting jadi orang bener gitu. Jangan nggak bener, beres. Jangan ikut-ikutan bener. Pak Pras, sejauh Pak Pras mengikuti dunia apologet, banyak perubahan atau sudah di luar jalur berapologet Pak Pras? Banyak. Nah kalau rekonsiliasi itu sebenarnya para pendeta dan romo harusnya mereka yang bermasalah. Mereka harus bilang, kita ngobrol yuk. Bagaimana nih kita ngomong kepada para jemaat kita nih. Untuk di luar itu pemberitaan Injil aja. Jangan ribut-ribut soal ini. Kalau mau ribut juga pakai judulnya itu jangan katrom ataupun reform ataupun Protestan, jangan pakai itu. Pakai judulnya itu adalah isinya daripada yang dipertentangkan itu. Jadi kalau menurut saya begitu. Tapi kalau mereka romo-romo yang
dan para pendeta ataupun orang-orang organisasi PGI masih diam-diam, ya biarin aja. Mereka belum merasa terganggu berarti. Justru saling nantang ya, Romo Cafe nantangin Iya, itu kan itu udah nggak ya. wajar. Kalau saya jadi Romo ataupun jadi itu, saya ngomong dengan mereka, gimana nih, kita mau tinju di luar atau tinju di dalam nih, gitu. Apa nih Injil malaikat lo bau naik itu Marsion. Kalau Marsion gue nggak mau ikut ribut. Kenapa? Karena Tuhan kita dihujat-hujat, dihina-hina, ngomongnya seperti itu kayak orang fasik itu, ngapain kita ribut sama dia? Kalau dia itu Muslim ataupun di luar agama Kristen ataupun ateis, gue ladenin. Tapi kalau dia ngaku dia Kristen tapi ngomongnya menghujat Tuhan kita, nama Tuhan kita, buat apa kita ladenin? Udah jelas semua orang Kristen yang normal yang baca Alkitab, dengar dia ngomong pasti kontra. Jadi yang bisa ngikutin dia dan bisa ikut dia itu adalah hanyalah orang-orang Kristen yang memang nggak benar gitu loh. Memang dia punya ngikutin Tuhan itu karena kepengen selamat tapi benci sama Tuhan. Nganggap Tuhan itu memang jahat, Tuhan itu memang nggak adil. Ya gue kenapa ikut Yesus ya, daripada gue mati masuk neraka. Jadi Yesus jahat pun nggak apa-apalah. Kan dia Tuhan. Itu kan konsepnya orang-orang yang tetangga gitu loh. Kalau kita orang yang percaya Yesus nggak menganggap begitu. Kita tahu. Biarpun kita sering berargumen dengan Tuhan pun kita tidak seperti itu. Baluin naik baluin. Gue tanya sama lu, Ion, sekarang gue debat sama lu, gue maki-maki suku lu, tetua-tetua lu, bapak lu, mak lu. Lu mau gak gue ajak debat? Nggak mana mau lah. Iya, aku tendang aja keluar. Kalau sekarang Tuhan lu dimaki-maki, kemudian lu mau ngajak debat, kan lu konyol juga kan? Iya betul juga. Iya, kecuali argumennya dia sangat kuat gitu loh. Orang argumen comotan begitu, ngapain diajak debat? Orang Kristen awam aja tahu kalau dia salah. Patras, Bu Sophie nih, mumpung banyak yang ini supaya teman-teman tahu nih. Apakah Alkitab itu yang ini orang Katolik apa gimana nih? Patras. Ya kita ya gini ya, lu mau ngaku-ngaku juga nggak ada masalah. Yang penting lu ngikutin. Yang masalah itu kan lu udah ngaku-ngaku tapi lu nggak ngikutin yang adalah firman Tuhan. udah stop, jangan panjang-panjang. Terpanjang-panjang. Iya dong, gini ya. Bagi gua tuh ngaku-ngaku tuh nggak apa-apa. Tapi sekarang kita kan nggak penting itunya. Kita pentingnya pada waktu lu ngajarin, apakah ajaran lu sesuai dengan yang lu katanya lu buat itu, atau lu ngajarin engkong-engkong lu. Bu Sophie gimana? Ada itu. Lu iya Bu Sophie, benar gak Bu Sophie? Ngaku-ngaku kan kita nggak apa-apa ya, for aja ya. Silakan, lu mau ngaku lu yang buat kek, nggak apa-apa. Tapi sekarang masalah kita satu, ini adalah tulisan tetap adalah tulisan dari para rasul dan ini firman Tuhan. Nah, ajaran kamu yang kamu akui, kamu yang buat itu sesuai gak? Masalah kita kan lu ajarannya ternyata setelah lu akui, lu kanon, menyimpang gitu loh. Yang menyimpangnya itu yang masalah. Pak Patras, tapi kan terjemahan sama apa sih judul perikop sama ayat-ayat itu bukan. Dulu kan nggak ada tuh ya yang Lo tetap kan itu abad 13 kan masih belum ada reformasi. Yang reformasi pada waktu abad 13 kan dibunuh. John Hus. Tapi abad ke masih 16 15 emang udah ada perikop sama ayat. Udah ada. Nggak tahu kalau yang ayat nggak tahu Bu Sophie. Abad berapa tuh ayat? Pasal coba. Kalau yang pasal udah ada abad 13. Kalau nggak abad 17 sampai pasal ya. King James kapan King James?
Kim Jong abad 16 dong. 16 iya, belum itu aja ya, belum ada ayat kalau nggak salah ya. Kalau Ada ini. dong. Belum ada ayat sama Kayaknya perikop. udah ada. Udah ada ya? Bu Kayaknya Sophie udah di ada deh. sejarah Abad nih. 16 deh. Jadi gini ya, Tuhan itu berkuasa atas sejarah. Dia tahu akhir dari awal. Jadi begitu ada reformasi, ada Alkitab tercetak, benar gak? Jadi semua itu setelah genap waktunya, bukan hanya pada Yesus. Setelah genap waktunya, itu pasti akan terjadi. Jadi rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Kenapa reformasi di abad 13 nggak sukses ya? Belum genap waktunya. Setelah abad 15-16 baru genap waktunya. Oh, udah ada Pak di abad ke 13. Iya. Abad 13, tapi belum di abad 16 lah ya. Abad 15 akhir baru dikenal perikop. Lalu di abad yang sama baru muncul ayat. Dapat 16 betul. Oleh siapa ya Protestan. Kalau nggak salah Tapi gini, bukan bahkan sampai kepada Israel yang hancur sudah kehilangan negara 1870 tahun, 78 tahun. Itu di dalam apa namanya? Di dalam Lukas pasal 21, saya lupa ayat 20 atau berapa ya. Itu mengatakan apa? Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah sampai pada waktu yang ditentukan. Jadi bangunnya Israel itu juga adalah waktu yang ditentukan. Kembalinya Yerusalem juga sudah ditentukan. Nah ini kita nggak tahu nih kapan nih masanya nih. Udah deket nih kayaknya nih. Kayaknya ya. Tahun ini kayaknya kita udah bisa lihat waktunya sudah dekat atau belum. Wah. Jangan kayak Pak Bom Pak, salah-salah. Gua nggak mau nyinggung nama lah. Iya janganlah. Dia undang, Ian undang gua naik. Tapi kalau dia ngundang gua naik, gua nggak pernah naik. Weh, kan kemarin lewat aja. Tetap jaga kesehatan Pak Pras. Kalau misalnya udah ngamuk, kan orang pasti ada Ngamuk-ngamuk, emosi. iya. Apalagi Pak Pras dikeroyok, pastilah emosi pasti keluar lah. Pastilah dikeroyok itu sudah konsekuensi. Tapi tetap bertahan, saya jadi heran ya. Biarinlah. Nah kan sempat ngilang tuh Pak Pras tuh, kemana aja? Ya kan Jalan-jalan lagi lagi. ada urusan yang harus diberesin, ya kita beresin dulu. Kemudian gini, kita bicara itu belum tentu orang bisa langsung nangkep. Jadi mendingan kita diam supaya mereka mikir dulu, baru kita ngomong lagi. Karena orang tuh nggak bisa langsung cerna, langsung nangkep gitu. Apalagi kalau yang di bawah 100 Ion. Kalau kayak Bu Sofi, gue ngomong apa langsung nangkep. Kalau sih yang di bawah 100 lu pikir langsung nangkep. Perlu mencerna berbulan-bulan. Saya di atas lah, saya di atas lah. Ya pasti. Nah, walaupun saya di atas ya tetap mesti berkali-kali, khususnya pengajaran Bu Sophie ya. Tuh, kalau Pak Pras dulu kan saya bilang data banyak, cuma buat suatu pengajaran agak sulit. Kenapa tuh Pak Pras? Enggak, karena gue bukan orang yang memang mau mengajar. Karena gue tuh kan orang pedagang yang gue juga nggak mau ngumpul-ngumpul. Makanya sekarang kalau debat dibilang datanya di mana? Datanya di mana? Kayak orang nggak pernah baca buku gitu. Jadi kita repot gitu. Masa gue mesti buka-bukain buku, cari-cari lagi bukunya? Gue nggak pernah, gue simpan di file segala. Semua ada dalam otak gue.
Kemudian gimana nyajiin datanya? Sekarang ada AI aja kebantu. Itu kalau debat dengan si Mr. Key itu, selalu kan dia Siapa? Oh, Mr. King. K Mr. King. KA. Oh, iya betul. Ya udah, jangan dilanjutin. Anak kecil yang anggap IQ-nya paling tinggi di seluruh Komal, padahal 10 poin di bawah Bu Sofi. Nah, itu kenapa sih masih di apa sih istilahnya diladenin mulu ya? Saya jadi heran. Dia mana bisa debat substansi, orang dia masih kanak-kanak. Dia debatnya apa? Metodologi. Menangnya menang metodologi. Kan selalu ngomongnya gini, minta data. Bahkan sampai kepada Cyprian saya bilang ayat itu belum ada, ayat di abad 3 itu belum ada ayat dan pasal. Buktikan dengan tulisan Cyprian, mati gua. IQ tinggi tapi minta sesuatu yang sifatnya aneh. Ya buktikan aja, manuskrip ada gak yang abad sebelum abad ke-10 ada ayat dan pasalnya? Kamu yang menjanjikan kata-kata, maka kamu yang harus membuktikan. Capek deh. Ini Romo, lo aduh, naik, tunjukin kualitasnya. Naik gitu, kasih tunjuk kualitasnya. Dia naik Jangan dibawa aja. naik turun. Emang kenapa, Pak? Males gua. Ya itu bapak kita Tuhan kita dimaki-maki, masa gua mau debat sama mereka? Nggak mau gua. Dia Islam kali, Pak. Islam apa yang berkhianat? Penikmat Komal, Pak yang duluan itu Masoret atau Vulgata. Nah ini orang-orang yang nggak belajar begini nih. Masoret itu adalah tradisi Masoret yang menambahkan nikut dan vokal. Tetapi konsonannya dari abad berapa? Ya dari awal penulisan yang memang ada perubahan dari cara penulisannya, huruf-hurufnya ada perbedaan. Tuh Sofi udah pernah ngajarin tuh. Buka pengajarannya. Tetapi dari kapan ya? Dari para nabi dan para penulis perjanjian lama nulis, gitu loh. Sedangkan Vulgata tuh cuma terjemahan, nggak mungkin Tuhan menjaga firman-Nya di dalam bahasa terjemahan. Lah, yalah, sama aja lu ngomong gini. Ada perjanjian baru, para rasul nulis apa? Dalam bahasa Yunani, tapi terjaganya di bahasa Inggris. Kan malu-maluin. Masa Tuhan menuliskan firman-Nya kepada para nabi terjaganya di dalam bahasa Latin? Otaknya udah error. Tapi kan diterjemahan oleh 70 rabi, Pak. Penerjemahan 70 rabi itu kalau kamu pelajari itu adalah sebuah legenda yang pertama ditulis oleh seorang penulis gue kok lupa ya, dasar tua. Tuh makanya tuh kalau diingatnya di otak, nggak pernah dimasukin ke laptop gitu tuh. Dari surat The Letter of Aristeas, yang di dalamnya itu adalah pseudodigrafa dan pseudo sejarah. Nah, orang percaya kepada legenda 70 itu gitu loh. Peristiwanya ada dan tidak itu kita nggak tahu, itu cuma legenda doang.
Tapi biarpun legenda itu ada, yang diterjemahkan oleh 70 orang itu apa? Cuman 5 kitab. Bukannya seluruh kitab. Seluruh kitab diterjemahkan kapan? Ya di antara tahun 150 sampai tahun 0. Terjadi karena memang Tuhan mau setelah genap waktunya, dia datang supaya setelah dia mati dan bangkit, pemberitaan Injil ke seluruh daerah Yunani itu terjadi gitu loh. Jadi memang ada terjemahan itu ada. Tuhan persiapkan, iya. Terjemahan itu melengkapi, bukan menggantikan bahasa asli. Emmanuel Toft dalam bukunya, dalam papernya of a myth of standardization and stabilization of Hebrew Bible. Dia menulis bahwa manuskrip yang ketemu di wilayah gurun, yaitu Nahal Hefer, Wadi Murabaat, Masada Sinagog, situs-situs yang berhubungan dengan sosio-religi di Yerusalem menunjukkan 99,7% itu sesuai dengan Masoret yang ada di abad 10.